Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Nanti akan saya jelaskan apa ayat Al-Quran. Gini, jadi Al-Quran itu kan sesuatu yang misterius. Al-Quran itu sesuatu yang sangat misterius sampai sekarang. Karena Al-Quran itu firman Allah. Jadi ini disebut mushaf namanya. Ya, ini itu disebut mushaf. Mushaf itu catatan tulisan. Mushaf lah. Al-Quran itu ada namanya hardware, ada namanya software. Kalau Quran itu orang menyebutnya kiai namanya Lauhul Mahfuz. Kalau Quran sendiri menyebutkan fi kitabim maknun, dalam catatan yang tersebut. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada dua macam. Ada yang disebut mushaf seperti sekarang ini. Ada Quran yang berbentuk satu data besar yang tak terbatas, data besar, database. Semuanya mengacu kepada Al-Quran. Bahkan qadha dan qadar ini di sini. Disebutkan namanya fi kitabim maknun atau fi lauhin. Lauh itu kalau bahasa Jawanya namanya papan. Dalam database namanya. Jadi kayak Google itu mempunyai database di Amerika. Itu hard disknya itu 10 lantai. Itu semuanya dibentuk komputer. Database yang ada di Amerika itu dibagi per dunia. Dari dunia itu dibagi lagi per antar negara. Nah, ini disimpan di satu satelit tertentu. Satu satelit khusus. Ini data yang ada di Google. Data yang ada di Facebook juga sama. Ini jadi data-data Al-Quran. Ini benar-benar akurat dan tersimpan secara rapi. Nah, informasi-informasi kalau diterjemahkan, karena komputer kayak HP begini ini kan sebetulnya ini kan alat ya, alatnya ada namanya hardware, ada namanya software. Nah, semakin diperbarui alat ini, hardware-nya juga diberesi, software-nya juga diberesi. Namanya ada beberapa versi-versi itu. Kalau Samsung ada A, ada E, ada 20 sampai ini berkembang terus sampai 70 sekian. Ini diperbaiki hardware-nya, ada diperbaiki software-nya. Nah, kalau Al-Quran ini sudah jadi. Metodenya, dulu penurunannya, turunan Al-Quran ini supaya dapat informasi jelas. Quran itu turunnya menyesuaikan, bukan ya? Bahwa Al-Quran ini turun menyesuaikan pelan-pelan, menyesuaikan kejadian. Seandainya kejadian ini tentang perang, maka turun ayat tentang perang lagi. Dari mulai perjalanan pertama. Ini beratnya Rasulullah itu. Jadi setiap ayat turun itu ya harus bersamaan dengan kejadian. Kalau seandainya ayat Al-Quran ini bercerita tentang gunung meletus, maka hari itu juga akan meletus gunungnya. Tentang ghanimah juga turun. Bahkan tentang istri marah, itu pun kejadian. Jadi ayat Al-Quran tentang rumah tangga turun kepada Rasulullah dan kejadian pada Rasulullah. Rasulullah itu.
harus menanggung, harus mengalami semua atau setiap kejadian-kejadian sesuai dengan menyesuaikan Al-Quran selama 22 tahun lebih, sekian bulan sekian hari. Oke. Nah, bentuknya mushaf ini ya makanya orang Eropa banyak sekali membakar Al-Quran ini, bakar-bakaran. Quran yang sebenarnya itu ada di Lauhil Mahfud atau Lauhim Maknun atau fi Kitabim Maknun, dalam catatan-catatan yang tersembunyi, yang terjaga. Bahkan Al-Quran sudah disimpan di dada-dada orang yang menghafal Quran. Di dada orang menghafal Quran. Zaman dulu orang menghafal Quran tidak harus 30 juz. Kadang yang orang hafal Quran cuma 1 ayat. Kadang orang hafal Quran cuma 1 juz. Kadang-kadang cuma 1 surat. Kadang-kadang cuma setengah surat. Kadang-kadang akhir surat saja. Ya. Nah, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca ini, dikasih kesempatan untuk membaca Quran ini, maka ini adalah kesempatan terbaik kita. Karena kita dikasih kesempatan interaksi dengan Allah. Ya, interaksi dengan Allah. Ketika berinteraksi dengan Allah, maka nanti akan diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami. Kalau tidak memahami, biasanya langsung bisa melakukan beramal, beraktivitas, beribadah sesuai dengan Al-Quran. Nah, caranya nanti akan saya terjemahkan satu-satu. Caranya rasakan setiap membaca Al-Quran ini di hadapan Allah. Sekalipun sekarang ini juga lagi di hadapan Allah ya. Tetapi ketika membaca Al-Quran ini, rasakan kita lagi di hadapan Allah. Maka nanti ada informasi secara halus yang turun secara langsung. Ini hebatnya Al-Quran. Ini saya praktekkan saya sendiri dan sudah saya praktekkan kepada anak-anak saya. Terutama Mas Jibril, setiap menghafal Al-Quran itu membayangkan bahwa yang membaca Al-Quran ini bukan Mas Jibril tapi Rasulullah. Rasulullah lagi mengajari kita. Seolah-olah kita di depan Rasulullah. Maka 7 bulan kurang ini udah hafal semuanya dan mungkin lancarnya. Baca itu lancar. Mungkin. Dan mampu merasakan Al-Quran ini lagi bercerita tentang apa sih? Karena Al-Quran itu nantinya, karena bahasa tulisan dengan bahasa film ini beda. Kalau kita nonton sinetron, 1 jam itu bisa menceritakan semuanya. Tetapi kalau membaca buku novel, buku, ini memerlukan diulang, dan diulang. Baru menyadarilah. Ada ilmu-ilmu tertentu membaca tulisan itu. Oke. Ilmu ini banyak sekali disembunyikan oleh para ulama. Karena memang tahapannya kita ini di masyarakat kita baru tahapan membaca. Orang dulu tahapannya memahami dulu. Jadi apa sih Al-Quran menekan apa? Lagi ngajari apa Al-Quran ini? Gitu. Kalau orang tua dulu, kiai-kiai dulu itu yang diterapkan adalah pemahaman dulu, baru membaca. Tetapi yang terjadi sekarang itu membaca dulu, memahaminya nanti. Oke, kejadian ini nggak usah kita rubah, biarkan saja membaca dulu, toh sama saja. Yang penting ilmu penunjangnya ini ada. 1. Ketika kita membaca buku apa saja pasti ada pengantar. Oh ya, pernah baca buku ya? Namanya pengantar. Pengantar ini loh, buku ini menjelaskan tentang ini, referensinya seperti ini. Buku ini ditulis tahun sekian dan direvisi berapa kali, tercatat. Nah, yang paling penting adalah pengantar. Pengantar lah.
pengantar pertama kali yang saya berikan kepada kalian adalah bahwa Al-Quran ini kan ada pahala. Pahala Al-Quran ini kita belum terimajinasi. Pahala Al-Quran seperti apa sih? Apakah sesuatu yang bentuknya mitos, ataukah memang benar-benar real pahala ini? Pahala Al-Quran itu real. Bukan di surga nanti, bukan. Al-Quran ini membaca ketika salah dapat 1, ketika benar dapat 2, atau bahkan dapat 1000 tanpa batas. Karena sering sekali saya dulu menghafal Al-Quran ditakut-takuti. Kalau kamu membaca menghafal Al-Quran, kalau lupa kamu ada disiksa. Mitos ini saya tabrak. Nggak peduli saya. Mau lupa mau tidak, setidaknya saya pernah menghafal Al-Quran, saya pernah menghafal Yasin, saya pernah menghafal seluruh Al-Quran. Daripada kamu yang ngomong terus, kiai yang ngomong itu. Daripada kamu kiai ngomong ngecaprak. Daripada hafal Al-Quran kok kelalen, masih mending orang hafalakan. Lah daripada sampai orang hafal apa-apa. Saya sering menantang kiai saya. Maaf ya kiai, saya merasa kiai, maaf ya. Maaf yang merasa kiai. Ayo kiai siapa yang hafal 100 ayat? Ayo saya bantu, ayo. Ada. Yang ada itu cuma separuh-separuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu aja. Itu pun ayat berapa? Ayat surat apa? Ayat berapa? Setelahnya seperti apa? Sebelumnya seperti apa? Gak ada yang tahu. Di khutbah Jumat itu. Ada lagi yarfa'illahul ladzina. Itu juga nggak tahu yarfa'illahul ladzina amanu minkum tentang ilmu juga awalnya nggak disepenggal-penggal. Jelas ya? Makanya ini kita mempunyai kelompok kecil ini. Saya nggak mau ke kelompok ini besar-besar kata. Yang kecil-kecil aja dulu saya pengen takut. Kelompok pembaca Al-Quran atau penghatam Al-Quran ini nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak orang. Saya nggak mau lebih dari 100. Ini sudah ada sekitar 50 orang. Saya nggak mau lebih dari 100. 100 ini beres sudah hebat banget. Nanti bisa menceritakan kepada anaknya, kepada cucunya nanti. Atau kepada tetangganya, wis cukup. Saya ulang lagi, Quran ini harus dibaca, harus dihafal. Sebetulnya harus dihafal, karena tradisi orang tua kita dulu menghafal Quran dan menulis. Nanti saya siapkan teman-teman semuanya ini. Saya itu mempunyai catatan Al-Quran sekitar 16 giga. Mempunyai tulisan Al-Quran sekitar 16 giga. Tulisan tangan saya sendiri sekitar 2 giga. Tapi mempunyai catatan-catatan dari referensi yang lalu sekitar 16 giga. 16 giga itu gede loh. Gede mas. Gede banget. 16 giga itu gede. Nah, nanti akan saya setelah ini hatam 40 hataman. 40 hataman itu kan menunjukkan bahwa orang itu memang lidahnya itu sudah agak duer sedikit dengan Quran. Saya ulang lagi, Al-Quran ini harus dihafal dan ditulis. Ketika membacanya benar dan ada pengantarnya, maka biasanya Al-Quran ini itu hidup. Ketika Al-Quran ini hidup, ini benar hidup kayak HP mati, hidup mati begini nih. Kayak HP begini hidup, tidak bisa digunakan. Nah, kalau orangnya ini setengah dukun, biasanya menggunakan ayat Al-Quran, biasanya awal-awal surat, Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad Ha Mim dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Kalau orang ilmuwan, ini menulis juga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti saya punya rencana besar, setelah hatam Al-Quran 40 kali ini, yang paling terakhir itu Leom Lilik 27, ini mau ke 28, Kaji Zahro sama Ibu Ila itu sekitar 20
25. 25 ada 2 orang perempuan hebat ini. Nah, yang lain-lainnya baru 1, yang lainnya ada yang 2. Gak apa-apa. Kenapa harus dihafal? Al-Quran ini jiwa kita. Al-Quran ini jiwa kita. Al-Quran itu tangan kita, karena Al-Quran itu ya jiwa kita, persis jiwa kita. Maka Rasulullah Quran berjalan, ya benar-benar berjalan Quran ini. Ini yang disebut Quran itu Quran yang software di sini. Ketika satu Quran ini sudah dihafal di dada, benar-benar tersimpan di dada, maka apa yang dilakukan biasanya dituntut oleh Allah. Biasanya dituntut oleh Allah. Karena secara otomatis. Nah, lebih aneh lagi, seorang yang ngomong ahli agama, tapi 100 ayat Al-Quran itu gak hafal, mengenaskan. Dan bisa dites. 100 Quran, 100 hadis. Nah, kalau sampai sih orang jadi masalah. Ini para tokoh-tokoh agama yang tampil di TV-TV di Jakarta ini ngomongnya muruk-muntuk kan, sobut-sobut baik kan. Awal apa? Dulu saat kiai itu 2 hafal Quran, 1000 hadis. Jadi keilmuannya itu teruji. Ilmunya itu teruji, orang mau ngecaprak baik. Teruji, bener-bener teruji. Keilmuannya teruji. Maka ini nanti sebetulnya kemarin sudah dimulai dari Fatihah, dari Alif Lam Mim 5 ayat, terus tentang orang kafir 2 ayat, yang kemarin terakhir ini ada sekitar 12 ayat yang belum kita sampaikan tentang orang-orang munafik. Semuanya ini bercerita tentang diri kita. Semuanya bercerita tentang diri kita. Yang lebih parahnya, ketika membaca Quran tentang orang munafik, tentang orang kafir, tentang orang mukmin, itu diri kita ini bukan objek, bukan pelaku, tapi orang lain. Maka caranya, ketika berbicara tentang kamu itu adalah kita ini yang membaca. Ketika Al-Quran ini berbicara tentang kami, berarti kita ini dilibatkan oleh Allah. Nah, perasaan-perasaan kecil itu mulai dilatih untuk ditampilkan. Perasaan kecil. Makanya kita tidak perlu kecil hati. Kita mau orang ahli baca tafsir, kita mau orang ahli sana sini, jangan kecil hati. Ada potensi-potensi lain. Banyak sekali orang-orang kecil itu justru amaliyahnya persis seperti Quran. Saya sering melihatnya. Saya sering sekali melihat orang-orang kecil yang kadang-kadang baca Qurannya itu masih sangat sederhana, tapi perilakunya itu persis perilaku Quran. Dan nggak tahu dalil Qurannya ayat berapa, cerita tentang apa tidak tahu. Tetapi perilakunya persis, ucapannya persis dengan Al-Quran. Saya juga nggak tahu kenapa. Makanya nanti ayo bareng-bareng semangat membacanya. Membaca aja dulu, nanti saya latih 40 hataman ini kita selesaikan. Nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya. Dulu orang itu setelah menghafal Quran, kalau mau terjun di masyarakat itu biasanya 40, 100, 1000. 40, 100, 1000. 1000 itu biasanya selama hidup sampai pulang. Nah, kita ada target-target. Nah, nanti akan saya kasih buku satu-satu itu untuk nulis, latihan menulis. Nah, latih menulis Quran. Kayak kita anak TK saja, latih menulis B titik-titik itu tuh. C titik-titik. Nah, nanti Al-Quran juga sama seperti latih. Nah, ini untuk menyatukan darah. Dan ini metodenya
orang-orang yang lagi stres itu pakai tulisan itu biasanya akan dimudahkan oleh Allah. Terus teman-teman sekalian, jangan terpengaruh pada orang-orang bahwa Al-Quran ini ketika baca Al-Quran bisa sugi, bisa ini, bisa itu. Awas jangan terpengaruh, itu bukan. Bakal pengen sugi mekaya. Jelas ya? Quran ini murni komunikasi kita kepada Allah. Ketika ada suami istri tidur bareng, ini 2 juta. Sopan nggak kayak ini? Sopan nggak? Ada suami istri tidur bareng, begini 2 juta. Udah seminggu. Nggak sopan sekali. Faham ya? Faham ya? Ini adalah wilayah-wilayah private, wilayah pribadi kita dengan Allah. Ketika kita dialog, seorang perempuan, tadi malam kita tidur bareng, ini 2 juta, tampekin. Bener gak ya? Bener kan? Bapak harus dinafkahi, ya udah nafkahi. Ya rasa ngomong lain. Jelas. Bukan hanya sekedar itu fasilitas. Apa artinya 2 juta? Tapi gedung ini dibilang, kalau kita ini begini loh. Gusti Allah itu kan biasanya menyembunyikan sesuatu. Nunggu keikhlasannya kita. Kalau apa-apa material dimaterialkan, apa-apa itu diuangkan. Apa-apa diuangkan. Itu sangat tidak sopan. Menurut saya sangat tidak sopan. Maka kalian ini kan diajari jangan minta apa-apa. Itu pada wilayah kesopanan. Orang baca waqiah pengen duitnya akeh. Orang ajar dari kita. Orang baca Yasin pengen bapak tuanya meninggal. Orang setan kan ini. Wong bapak tuanya lagi sakit sebenarnya tolong yang bener, maka diwacakan Yasin pengen 315 pokok gak mati. Ini enggak, menurut saya enggak baik-baik saja ini. Saya itu sering dipanggil, kenapa dibaca Yasin? Ya kalau seandainya waktunya gaji cepat. Padahal ajal itu kan sudah ditentukan. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tetapi baca waqiah, baca Yasin, baca Ar-Ra'd, mau disuntik mati. Semua lagi sakitnya disuntik mati. Kerangkanya paham ya? Yang ingin saya sampaikan adalah moga-moga kita ini istiqomah. Amin. Juga teman-teman yang ada di luar sana, karena nggak sempat datang ke sini, moga-moga diberi istiqomah. Makanya orang teman-teman yang jauh di sana, ini kita yang syukuran. Kita alhamdulillah bisa membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini adalah bagi saya, menurut saya, bumi, langit ini nggak ada artinya dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita bisa komunikasi langsung kepada pemilik langit bumi ini. Oke, sampai main sini, pengen ketemu apa? Tapi pengen ketemu gedung ini. Pengen ketemu orangnya kan? Akak gua apa? Gedung magro lah kawongnya mas. Paham kira-kira ya? Bahwa langit bumi ini baras gedung nggak ada artinya apa-apa. Yang paling penting adalah kita ini bisa ketemu dengan majikannya. Ini yang paling penting. Jangan salah kaprah. Ini yang harus kita luruskan. Maka insya Allah nanti silakan nanti direncanakan, Mas. Direncanakan bahwa setiap malam kan kita ngaji di Pilang Kandang, nanti direkam terus di-share gitu aja. Direkam, di-share. Sebagainya sudah dibagi di Pilang Kandang karena memang wongnya termasuk saya masih agak miring-miring sedikit, teman-teman di Pilang Kandang juga agak miring-miring sedikit, maka belum hebat. Ya untuk kalangan kita sendiri. Setelah nanti sambil membaca Al-Quran juga nanti ada menghatamkan menulis Al-Quran satu Quran.
untuk kenang-kenangan nanti ulang. Jadi kita bisa menghatam Al-Quran, kita juga akan bisa menulis Al-Quran ini. Bisa. Seolah-olah ini gak mungkin. Membaca aja bisa, buktinya aja. Maka menulis pun akan bisa. Karena menulis Al-Quran ini, tradisi kita sudah hilang. Dulu itu semuanya menulis. Makanya kiai-kiai besar itu mempunyai kenang-kenangan Al-Quran. Pasti punya kenangan Al-Quran. Mbah Khalil Bangkalan ini mempunyai kenang-kenangan, Mbah Nawawi juga punya kenang-kenangan, Kudus juga punya kenang-kenangan, kiai saya punya kenang-kenangan, saya belum. Saya juga akan mempunyai kenang-kenangan nanti bersama kalian. Ini penting sekali, kenang-kenangan. Nanti kita menghadap Allah, itu ada kenang-kenangan. Sebetulnya amaliah kita ini kan kenang-kenangan, nanti kalau ketemu sama Allah ya ora isin bisa. Dulu pernah baca pora Kaji Basuni pernah 2 kali hataman upamane. Kok hataman. Setidaknya kanggo kenang-kenangan, oke? Jelas ya? Jelas ya? Jadi kenang-kenangan, moga-moga kita diizinkan oleh Allah membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat suci ini, dan kita nikmati. Saya ingin berbagi sebetulnya betapa indahnya membaca Al-Quran itu karena kita merasa dekat dengan Allah. Oke? Ini yang pengen saya share itu. Bagian orang pengertian pinter kan. Tetapi secara rasa itu mengena. Al-Quran ini, Al-Quran yang kasar ini, sekalipun dia ini dokter, gak akan mampu merasakan getaran tekanan Al-Quran ini kalau hatinya masih kasar. Pasti konek kayak terjemah depak. Semakin kita membaca, semakin kita tidak hafal, tidak paham. Ngomong apa ini terjemah depak, semakin tidak paham. Karena apa? Wong tulisan zaman tahun 70 sampai sekarang nggak direvisi. Mau bahasa sekarang ini sudah ada lelugue. Bahasa Jakarta masuk kita. Bahasa Inggris banyak masuk kita. Bahasa Arab banyak masuk kita. Tetapi nggak ada revisi sama sekali. Ejaan zaman dulu sama ejaan sekarang tanpa ada revisi sama sekali. Terjemah kok nggak ada revisi. Kira-kira seperti itulah. Kita nanti juga kalendernya ada keberanian juga pengen terjemah sendiri sih. Kita coba saja nanti. Saya sudah terjemah dulu itu 15 juz. Saya terjemah sendiri. Tapi bahasanya bukan bahasa terjemah kaku kayak depak itu. Jadi ada bahasa Jawane, ada bahasa Indramayue, ada bahasa nasionale. Jadi sakatega, wong kene kan ngomong kan gitu ada. Arim soten yang makanan, soten. Ini saya masukkan dulu tuh. Soten itu apa? Soten ini. Nah, nada-nada itulah yang paling mengenal dirasa nanti. Oke? Jelas ya? Sebagai pengantar, nanti setiap baca maghrib kita akan mengaji di Pilang Kandang. Itu nanti kita share. Nanti kira-kira seperti itulah maksud Al-Quran. Sambil dimulai, direvisi, direvisi. 1000 kali revisian saja, insya Allah nanti kita akan menemukan. Nggak harus direvisi, masa nggak ada revisian, sok pinter aja orang-orang. Oke, kalau kau nggak bisa revisi, tapi cara pemahamannya dia harus direvisi. Oke, moga-moga bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya tadi itu mau menjelaskan tentang orang-orang munafik, tapi nggak apa-apa, nanti boleh lewat WA saja jelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang lagi